Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang ilmu tauhid, konsep Nabi dan Rasul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Argaduta Maulana dan Victor Alan Gumara dari kelompok 3 tentang ilmu tauhid, konsep Nabi dan Rasul. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu Nabi. Nabi adalah seorang utusan Tuhan yang membawakan ajaran agama yang telah dibawakan oleh Rasul sebelumnya. Yang kedua yaitu Rasul. Jamaknya Rasul, yang berarti utusan, duta. Al-Quran sering menyebut Al-Mursalun, orang-orang yang dikirim, sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan agama atau wahyu yang baru. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak diperingatkan menyampaikan wahyu Tuhan yang diterimanya itu kepada umatnya, sedangkan Rasul di samping untuk dirinya sendiri juga mempunyai beban risalah. Selanjutnya yaitu jumlah Nabi dan Rasul. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah sekolah Arab gitu ya, di tempat-tempat atau di dekat rumah terdekat ya. Yaitu jumlah nabi itu ada 25 nabi. Yang pertama itu Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunusa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Argaduta Maulana. Langsung saja, sifat-sifat Nabi. Nabi adalah manusia biasa yang makan dan minum, sehat dan sakit, menikahi wanita dan mencintainya, berjalan di pasar-pasar, mengalami berbagai hal yang lazim dialami oleh manusia, seperti lemah, tua, mati, dan sebagainya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu ada asyidik, benar dan jujur. Yang kedua ada al-amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga ada at-tabligh, menyampaikan. Yang keempat ada al-fatonah, cerdik. Penjelasan dari as-sadiq, benar dan jujur. Sifat ini merupakan kelaziman bagi seseorang nabi dalam kaitannya dengan tugas dakwah para nabi. Maka sifat yang lazim bahkan merupakan sifat yang fitriyah yang dimiliki para nabi. Yang kedua yaitu al-amanah, dapat dipercaya. Nabi adalah orang yang dapat dipercaya dalam mengemban wahyu, menyampaikan perintah dan larangan-larangan Allah kepada hamba-hambanya tanpa menambah atau mengurangi, tanpa mengubah atau mengganti. Yang ketiga itu at-tabligh, menyampaikan. Sifat ini khusus bagi Rasul. Tabligh adalah bahwa para Rasul menyampaikan hukum Allah dan menyampaikan wahyu. Yang keempat itu al-fatonah, cerdik. Maha bijaksana Allah yang memilih Rasul-Rasulnya dari kalangan orang yang sehat dan sempurna akalnya, cerdas. Relasi antara Tuhan, Nabi, dan umat. Relasi ontologis antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Relasi komunikatif. Di sini Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat satu sama lain melalui komunikasi timbal balik. Relasi Tuhan dan Tuhan hamba. Relasi ini melibatkan di pihak Tuhan sebagai Tuhan Rob semua konsep yang berhubung dengan keagungannya, kekuasaannya. Relasi etik. Relasi ini didasarkan pada perbedaan yang paling dasar antara dua aspek yang berbeda yang dapat dibedakan dengan konsep Tuhan itu sendiri. Respon positif terhadap relasi Tuhan dan manusia akan melahirkan beberapa nilai. Pertama, respon positif dari relasi ontologis akan didapati
pengakuan manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta, yakni Dia yang telah menganugerahkan manusia dengan karunia eksistensi dan wujud yang istimewa. Orientasi menurut Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dalam rangkaian para nabi ilahi yang dipilih untuk memimpin umat manusia, dan dengan kemunculannya dan agama tersendanya telah mengubah dunia. Ia adalah seorang nabi dari timur yang menonjolkan kemanusiaan dan kesalehan serta mengajarkan kesetaraan, persaudaraan, kedamaian, dan persahabatan. Suara pertamanya kepada umat manusia adalah untuk mengatakan Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah, kalimat selamat. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.